Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How is life going? Are you ready for the lesson today? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya persilahkan teman-teman di rumah untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Okay, before we start our lesson today, please make sure to fill in the Google form absent. Thank you. Okay, today we are going to learn about identifying the similarities and the differences of greeting cards atau mengidentifikasi persamaan dan perbedaan greeting card. Dalam mengidentifikasi persamaan dan perbedaan greeting card, kita memperhatikan beberapa unsur. Baik, unsur-unsur yang akan kita bahas antara lain yang pertama ada happy or sympathy atau kegembiraan atau simpati. Jadi di teks yang akan kalian analisis apakah terdapat ungkapan kegembiraan atau simpati. Sebagai contoh, happy graduation. Happy graduation merupakan ungkapan kegembiraan atau happy. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah prayer or wish atau doa atau harapan. Apakah di teks yang akan kalian analisis nanti apakah terdapat ungkapan-ungkapan doa ataukah terdapat ungkapan harapan seperti itu. Sebagai contoh, may Allah forgive us atau semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ungkapan tersebut merupakan ungkapan prayer. Nah, kemudian ada juga ungkapan wish. Semisal, I wish you the best. Atau I wish you all the best. Atau aku mengharapkan semua yang terbaik untukmu. Kemudian unsur selanjutnya yakni special quote atau kutipan khusus. Sebagaimana kita telah pelajari di pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang struktur greeting cards, di mana terdapat struktur konten atau isi. Dalam konten atau isi ini terdapat quote, picture, dan expression. Nah, special quote ini dapat disebut juga dengan quote. Yakni apakah dalam teks greeting card yang kalian analisis nanti terdapat kutipan-kutipan khusus. Sebagai contoh, thank you for being mom and friend to all of your student. Terima kasih karena telah menjadi ibu dan teman untuk semua murid-murid Anda. Kemudian yang keempat adalah ritual atau ungkapan-ungkapan keagamaan. Apakah di teks greeting card yang akan kalian analisis mengandung ungkapan-ungkapan keagamaan? Ungkapan-ungkapan keagamaan ini biasanya digunakan dalam greeting card yang bersifat keagamaan atau untuk memberikan selamat atas hari-hari besar dalam keagamaan. Sebagai contoh, beberapa ungkapannya adalah have a blessed Eid Mubarak, kemudian ada Merry Christmas, kemudian ada Happy Lunar Year, dan lain sebagainya. Kemudian unsur selanjutnya yakni endearment atau ungkapan kasih sayang. Nantinya apakah di teks yang akan kalian analisis terdapat ungkapan-ungkapan kasih sayang? Sebagai contoh, no words can describe how much I love you. Atau tidak ada kata yang dapat menggambarkan betapa aku mencintai kamu. Kemudian unsur selanjutnya yakni receiver atau penerima. Apakah di teks yang akan kalian analisis terdapat atau mencantumkan nama penerima kartu ucapan. Sebagai contoh, Dear Nathan. Berarti kartu ucapan tersebut penerimanya adalah Nathan. Kemudian ada For my favorite guy, Jungkook. Atau untuk laki-laki favoritku yakni Jungkook. Dan sebagainya.
Kemudian unsur selanjutnya yakni sender atau pengirim. Apakah di teks yang akan kalian analisis terdapat atau mencantumkan nama pengirim? Sebagai contoh, from Nathan. Berarti kartu tersebut pengirimnya adalah Nathan. Kemudian ada your prettiest girl, Jung Yerin. Atau gadis tercantikmu, Jung Yerin. Berarti pengirimnya adalah Jung Yerin. Kemudian saya akan memberikan contoh menganalisis perbedaan dan persamaan greeting card. Yang pertama ada sebagai contoh graduation card. Mari kita analisis dari unsur yang pertama yakni happiness or sympathy. Apakah ada ungkapan kegembiraan atau simpati? Ada ya, berarti ada. Kemudian apa ungkapannya? Happy graduation. Kemudian prayer or wish. Ada atau tidak ungkapan doa atau harapannya? Tidak ada. Berarti jawabannya no description atau cukup no aja. Kemudian ada special quotes. Apakah ada ungkapan atau kutipan khusus? Jawabannya ada. Apakah itu? The tassel was worth the hassle. Kemudian ada ritual. Apakah ada ungkapan keagamannya? Jawabannya tidak ada. Atau no description. Kemudian ada endearment atau ungkapan kasih sayang. Apakah terdapat ungkapan kasih sayang? Tidak ada, berarti no description. Kemudian ada receiver. Apakah mencantumkan penerimanya? Mencantumkan siapa? Madref. Kemudian sendernya. Sendernya dicantumkan siapa itu? Sendernya adalah Naomi. Kemudian masuk ke contoh yang berikutnya ada birthday card. Mari kita analisis dari unsur yang pertama, ada happiness or sympathy. Ada, apa itu? Happy birthday. Kemudian prayer or wish. Doa atau harapan, tidak ada. Kemudian special quotes. Ada, apa itu? I may not be able to give you birthday gift, but I will send you my wishes. Atau aku mungkin tidak dapat memberimu hadiah ulang tahun, tapi aku dapat mengirimkan kamu doa-doaku atau harapan-harapanku. Kemudian adakah ritual atau unsur keagamaan atau ungkapan keagamaan? Tidak ada. Kemudian ada endearment, ungkapan kasih sayang? Tidak ada. Kemudian receivernya, apakah dicantumkan? Ya, ramah. Kemudian sendernya, apakah dicantumkan? Sendernya dari Luxi. Berarti untuk sendernya ada. Nah, dari dua jenis greeting card yang kita analisis barusan, berarti terdapat persamaan dan perbedaannya. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Saya tutup akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk sering mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak aman. See you next time.